Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 analisis laporan keuangan syariah akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu analisis laporan keuangan bank syariah yang disusun oleh saya sendiri, Tri Audina Fitriani dengan NIM 195221357. Lalu ada teman saya yaitu Syafira Widya dengan NIM 195221010. Ada Muhammad Fairuz dengan NIM 195221260. Lalu ada Anissa Fitri dengan NIM 195221264. Ada Umi Ulfatun dengan NIM 195221123. Dan yang terakhir ada Dila Nurwidya dengan NIM 195221220. Baik, pada pembelajaran hari ini, subbab yang akan kita bahas yang pertama ada gambaran umum perbankan syariah, yang kedua ada perkembangan perbankan syariah di Indonesia, yang ketiga ada laporan keuangan bank syariah, yang keempat ada RBBR untuk menilai tingkat kesehatan bank. Nah, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, pemateri pertama. Jadi, monggo Mbak, dipersilahkan. Saya akan menjelaskan tentang gambaran umum bank syariah. Pengertian bank syariah sendiri yaitu merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga atau riba, bebas dari kegiatan spekulatif yang non-produktif seperti perjudian atau maisir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan atau horor, berprinsip keadilan dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Bank syariah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syariah. Selain menghindari bunga atau juga secara aktif turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Dalam operasinya, bank syariah mengikuti aturan-aturan dan norma Islam seperti yang disebutkan dalam pengertian tadi, yaitu yang pertama bebas dari bunga atau riba, yang kedua yaitu bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian atau maisir, yang ketiga bebas dari hal-hal yang tidak jelas atau meragukan yaitu horor, empat bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah yaitu atau batil, dan yang kelima hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. Secara singkat, 4 prinsip pertama biasa disebut anti maghrib atau panjangan dari maisir, horor, riba, dan batil. Selanjutnya itu fungsi bank syariah. Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha atau tamwil dan badan sosial atau ma'al. Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Mari kita lanjut ke pembahasannya selanjutnya, yaitu jenis kegiatan usaha. Secara garis besar, jenis kegiatan usaha bank syariah dapat dibagi ke dalam penghimpun dana, penyaluran dana, pelayanan jasa, dan kegiatan sosial. Kemudian konsep operasional bank syariah. Yang pertama ada penghimpunan dana. Dana yang telah dihimpun melalui prinsip wadi'ah domanoh, mudharabah mutlakoh, ijarah, dan lain-lain, serta setoran modal yang dimasukkan ke dalam pooling fund. Sumber dana paling dominan berasal dari prinsip mudharabah mutlakoh yang biasanya mencapai lebih dari 60% dan berbentuk tabungan deposito atau obligasi. Kemudian yang kedua ada pooling fund. Pooling fund ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil atau laba yang sesuai dengan kesepakatan awal. Dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan. Sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Kemudian yang ketiga ada pembiayaan. Keseluruhan pendapatan dari pooling fund ini kemudian dibagi hasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, baik, materi yang selanjutnya yaitu perkembangan perbankan syariah di Indonesia.
Sebelumnya, pada tahun 1963 di desa Midgamer, salah satu wilayah di daerah Mesir, dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama Midgamer Saving Bank atau yang biasa disebut Midgamer Bank yang dipelopori oleh seorang ekonom yang bernama Dr. Ahmad El-Najjar. Nah, keberhasilan Midgamer Bank menginspirasi banyak pihak untuk melakukan hal yang sama. Salah satunya terbentuknya Islamic Development Bank atau IDB pada tahun 1973. Setelah IDB beroperasi, berbagai bank syariah tumbuh dan berkembang di berbagai negara, nah termasuk juga di Indonesia dengan pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Baik, yang selanjutnya ada lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah di Indonesia terdiri dari yang pertama, ada Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah Bank Konvensional. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis. Yang pertama ada bank konvensional dan yang kedua ada bank syariah. Nah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah atau BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS. BPRS ini dahulu disebut dengan nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Yang kedua, ada Baitul Mal wa Tamwil atau yang biasa kita kenal dengan istilah BMT. Kalau dahulu, BMT ini disebut juga dengan Koperasi Syariah, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. Yang ketiga, ada asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia adalah PT Asuransi Tafakul Keluarga atau asuransi jiwa dan PT Asuransi Tafakul Umum yang didirikan pada tahun 1993. Yang keempat, ada pasar modal syariah. Nah, di Bursa Efek Indonesia ini dahulu namanya kan Bursa Efek Jakarta ya teman-teman. Nah, saham atau obligasi yang diterbitkan memiliki klasifikasi berdasarkan aspek kesyariahannya yang dapat dilihat pada Daftar Efek Syariah atau DES. Adapun indikator perkembangan saham yang sesuai syariah dinyatakan dalam Jakarta Islamic Index atau JII. Nah, bank syariah yang memiliki kelebihan dana dan memandang penempatan pada pasar modal syariah merupakan sesuatu yang menguntungkan. Secara bisnis, dapat menggunakan surat berharga untuk menyalurkan kelebihan likuiditas tersebut. Yang kelima adalah reksadana syariah. Nah, reksadana syariah ini merupakan perusahaan sekuritas yang khusus memfasilitasi investor untuk menginvestasikan dananya pada surat berharga yang memenuhi kriteria syariah. Yang keenam ada Ar-Rahnu. Ar-Rahnu ini kalau di konvensional bisa namanya pegadaian ya. Jadi di sini ada pegadaian syariah yang merupakan lembaga pegadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah itu sendiri. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir ada lembaga amil zakat dan badan amil zakat atau LAS dan BAS. Nah, ini yang paling sering kita dengar ya teman-teman, merupakan lembaga amil zakat yang diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. LAS itu didirikan oleh masyarakat, sedangkan BAS itu didirikan oleh pemerintah. Yang selanjutnya adalah bank syariah dan perkembangannya di Indonesia. Jadi, bank syariah itu di Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Kendati pangsa perbankan syariah sempat tertahan cukup lama di kisaran 4% pada bulan Oktober tahun 2016, setelah itu meningkat menjadi 5,17% di bulan berikutnya. Tren positif ini masih terasa hingga pangsa pasar bank syariah mencapai 5,34% di akhir tahun 2017 dan 5,79% di akhir tahun 2017. Nah, perkembangan pertumbuhan bank syariah juga telah diikuti oleh perkembangan jaringan kantor perbankan syariah. Pada bulan Desember tahun 2017, jumlah BUS atau Bank Umum Syariah adalah sebanyak 13 perusahaan, sedangkan jumlah UUS atau unit usaha syariah sebanyak 21 unit.
dan BPRS sebanyak 167 perusahaan. Nah, perkembangan itu bisa kita lihat di tabel di PPT ini ya teman-teman. Nah, dari 13 bank umum yang telah beroperasi penuh secara syariah, sebagian besar adalah bank swasta nasional. Adapun dari 20 unit usaha syariah yang saat ini, sebagian besar adalah Bank Pembangunan Daerah atau BPD yang kepemilikannya adalah oleh pemerintah daerah. Nah, yang selanjutnya ada institusi pendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama, institusi pendukungnya itu tentu saja ada Bank Indonesia. Sebagai regulator, Bank Indonesia telah mengupayakan adanya payung hukum bagi perkembangannya bank syariah di Indonesia, yaitu dengan masuknya istilah prinsip syariah dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Peran lain Bank Indonesia dalam perkembangan perbankan syariah adalah dalam menyediakan instrumen keuangan guna membantu bank syariah menyimpan kelebihan likuiditasnya. Yang kedua, ada Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan. Yang selanjutnya ada Dewan Standar Akuntansi Syariah, Ikatan Akuntansi Syariah atau DSAS IAI. DSAS ini menggantikan Komite Akuntansi Syariah atau KAS, merupakan komite yang dibentuk untuk merumuskan standar akuntansi syariah. Nah, yang terakhir ada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, adalah lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Demikian perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Elemen laporan keuangan syariah. Pertama ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, investasi tidak terikat, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Komponen laporan posisi keuangan ada 4. Yang A. Aset, B. Kewajiban, C. Dana syirkat temporer, dan yang D. Ada ekuitas. Kemudian elemen yang kedua ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah salah satu laporan keuangan yang mengukur seberapa besar keberhasilan perusahaan dalam periode tertentu. Komponen dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain antara lain yang A ada penghasilan atau income, B beban atau expense, C. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer, yang D. Pendapatan usaha lainnya, E. Laba atau rugi usaha, F. Pendapatan non-usaha, G. Beban non-usaha, H. Beban pajak, dan yang I. Laba atau rugi neto. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau modal adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Komponen dari laporan perubahan ekuitas ini ada 5. Yang A. Modal saham ditempatkan dan disetor penuh, B. Tambahan modal disetor, C. Pengukuran kembali program imbalan pasti setelah pajak, D. Opsi saham, dan yang E. Saldo laba yang sudah ditentukan penggunaannya dan belum ditentukan penggunaannya. Elemen yang keempat ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini adalah sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Komponen laporan arus kas ada 3, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan.
Laporan perubahan dana investasi terikat. Laporan perubahan dana investasi terikat merupakan laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh bank untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi. Bank Syariah menyajikan laporan perubahan dana investasi terikat sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan 1. Saldo awal dana investasi terikat. Kedua, jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit pernyataan pada awal periode. Ketiga, dana investasi yang diterima dan unit penyertaan investasi yang diterbitkan Bank Syariah selama periode laporan. Keempat, penarikan atau pembelian kembali unit penyertaan investasi selama periode laporan. Dan yang kelima, keuntungan atau kerugian dana investasi terikat. Selanjutnya, imbalan Bank Syariah sebagai agen investasi. Ketujuh, beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang dialokasikan oleh Bank Syariah ke dana investasi terikat. Kedelapan, saldo akhir dana investasi terikat. Dan yang terakhir, jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit penyertaan pada akhir periode. Selanjutnya yaitu laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual pendapatan dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas. Dalam laporan ini juga dapat disajikan sumber-sumber pendapatan utama Bank Syariah, sehingga dapat diketahui pula arus kas pendapatan utama Bank Syariah. Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, Bank Syariah menyajikan 1. Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib. Kedua, penyesuaian atas. Yang pertama, pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima. Yang kedua, pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib periode sebelumnya yang kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan. Ketiga, pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Keempat, bagian Bank Syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Kelima, bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil, yaitu bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana. Dan yang kedua, bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat kepada entitas pengelolaan zakat selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Laporan sumber dana zakat menunjukkan 1. Dana zakat berasal dari wajib zakat atau muzaki, zakat dari dalam entitas syariah, dan zakat dari pihak luar entitas syariah. Kedua, penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk fakir, miskin, rikob, orang yang terlilit utang, mu'alaf, fisabilillah, orang yang dalam perjalanan, dan amil. Menunjukkan kenaikan atau penurunan dana zakat. Keempat, saldo awal dana zakat. Dan yang kelima, saldo akhir dana zakat. Yang selanjutnya, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama satu jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan 1. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan, yaitu infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. Penggunaan dana kebajikan itu untuk 1. Dana kebajikan produktif, 2. Sumbangan, ketiga penggunaan lainnya untuk kepentingan umum, yang ketiga kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan. Keempat, saldo awal penggunaan dana kebajikan. Dan yang kelima, saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. Itu catatan atas laporan keuangan. Catatan-catatan tambahan yang diberikan pada isi laporan keuangan. Tujuan pemberian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai informasi tambahan sekaligus penjelas informasi keuangan yang telah ada. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan 1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Kedua, informasi yang diwajibkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan, tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan.
Kemudian materi yang keempat ada risk based bank rating untuk menilai tingkat kesehatan bank. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Bank Indonesia nomor 13/PBI/PBI/2011 disebutkan bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risk based bank rating, baik secara individual ataupun konsolidasi dengan cakupan penilaian terhadap profil risiko, kemudian good corporate governance, rentabilitas, permodalan, dan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Yang pertama ada penilaian faktor profil risiko. Berdasarkan PBI nomor 13/1/PBI/2011, bank melakukan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam kegiatan operasional terhadap 8 risiko, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Namun dalam materi ini terbatas pada penilaian terhadap risiko kredit dan risiko likuiditas yang diwakili oleh rasio non-performing loan atau NPL sebagai risiko kredit dan loan to deposit ratio atau LDR sebagai risiko likuiditas. Untuk risiko kredit dapat dihitung menggunakan rumus non-performing financing atau NPS sama dengan kredit yang bermasalah dibagi total kredit kemudian dikali dengan 100%. Untuk risiko likuiditas dapat dihitung menggunakan financing to deposit ratio atau FDR sama dengan total kredit dibagi dana pihak ketiga dikali 100%. Kemudian yang kedua ada penilaian good corporate governance atau GCG. Penilaian pelaksanaan GCG Bank mempertimbangkan faktor-faktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, mencakup governance struktur, governance proses, dan governance outcome. Kemudian yang ketiga ada penilaian rentabilitas atau earnings. Menurut POJK nomor 3 tahun 2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, penilaian terhadap faktor rentabilitas atau earnings meliputi penilaian terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas bank. Pada materi ini, risiko return on asset dan net interest margin sebagai rasio yang menggambarkan kinerja rentabilitas suatu bank. Untuk return on asset dengan rumus sama dengan laba sebelum pajak dibagi rata-rata total aset dikali 100%. Kemudian net interest margin atau NIM sama dengan pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata total earning asset dikali 100%. Saya Nila, saya akan melanjutkan presentasi, yaitu mengenai penilaian faktor permodalan. Penilaian faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, Bank Umum Syariah mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi Bank Umum Syariah. Selain itu juga, dalam melakukan penilaian kecukupan modal, Bank Umum Syariah juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profit risiko. Semakin tinggi risiko, akan semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Dalam melakukan penilaian, Bank Umum Syariah perlu mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja per grup serta kecukupan manajemen permodalan Bank Umum Syariah. Selain itu, penilaian dilakukan dengan menggunakan parameter atau indikator kuantitatif maupun kuantitatif, yaitu yang sudah saya sebutkan mengenai kecukupan modal dan pengelolaan modal. Dalam menentukan per grup, Bank Umum Syariah perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan atau kompleksitas usaha Bank Umum Syariah, serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki. Untuk materi selanjutnya, yaitu peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif
dan struktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank umum. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, bank juga harus mempertimbangkan kemampuan bank dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan. Dalam penetapan peringkat komposit dapat dikategorikan menjadi 5, yaitu peringkat komposit PK1, peringkat komposit 2 atau PK2, peringkat komposit 3 atau PK3, peringkat komposit 4 atau PK4, dan peringkat komposit 5 atau PK5. Urutan peringkat komposit yang lebih kecil mencerminkan bahwa kondisi bank yang lebih sehat. Baik teman-teman, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 3 mengenai analisis laporan keuangan perbankan syariah. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan nanti ketika kita mengadakan Meet di Google Meet. Terima kasih setelah menonton sampai akhir. Akhirnya saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!